Coba teman-teman bayangin, teman-teman lagi duduk di depan kanvas kosong, teman-teman natap kanvas itu dengan perasaan excited mau gambar apa, tapi di satu sisi cemas sama apa yang mau kita gambar. Di saat itu, pasti kita ngerasa kita kurang kreatif. Setiap seniman, penulis, bahkan seorang content creator pun pernah mengalami hal yang sama. Dalam buku yang berjudul Still Like an Artist, karya Austin Kleon, ia memberikan perspektif yang baru dari kreatif itu sendiri. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Aksa. Aku adalah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Di video kali ini, aku akan membahas 3 hal yang aku pelajarin dari buku Still Like an Artist karya dari Austin Kleon. Yang pertama, embrace the influence. Di buku ini, kita diajarkan untuk mencuri karya dari orang lain. How does an artist look at the world? Well, first, she asks herself what's worth stealing, and second, she moves on to the next thing. That's about all there is to it. When you look at the world this way, there is no longer good art and bad art. There's just art worth stealing and art that isn't. Yang dimaksud mencuri dalam konteks kreatif itu bukan tentang menjiplak, melainkan tentang mengakui dan meniru ide-ide atau cara yang membentuk karya kita sendiri. Bayangkan kalau kita lagi membuat kue, ketika kita membuat kue, kita tidak mengambil seluruh resep dari salah satu tempat kan? Kita mencampurkan beberapa bahan yang kita sukai untuk membuat kue yang enak. Sama halnya dengan menciptakan sesuatu. Kita bisa mendapatkan ide dari banyak tempat dan orang. Jadi, mencuri dalam hal kreativitas itu adalah mengambil ide-ide yang bagus dan menggabungkannya untuk karya kita sendiri. Ingat, ini bukan meniru secara persis, tapi tentang mencampurkan seluruh ide dari luar dan mencampurkan dengan ide dari diri kita sendiri. Yang kedua adalah everything is remix. Di buku ini, menurut Austin Kleon, segala sesuatu yang udah dibuat oleh seniman atau kreator itu adalah sesuatu yang sudah dicampur-campur. Dan terkadang, originalitas itu dibuat dengan mencampurkan ide-ide yang sudah ada, namun dengan cara yang berbeda. I know something that a lot of artists know, but few will admit to, and that is nothing is completely original. Bayangkan kalau kita mau buat rasa es krim kita sendiri dengan mencampurkan bahan yang kita suka. Nah, dalam hal kreatif, itu juga bisa dilakukan. Kita bisa mengambil ide-ide dari luar dan mencampurkannya seperti kita membuat rasa es krim yang baru. Jadi, kreativitas itu seperti membuat sebuah es krim, tapi bukan dengan rasa, melainkan dengan ide-ide yang membuat pekerjaan atau hal-hal yang sedang kita kerjakan itu jadi berbeda dari yang lain. Yang ketiga, share your work. Austin Kleon bilang di buku ini untuk membagikan hasil karya kita atau hasil kerjaan kita melalui sosial media, entah itu seperti Instagram, YouTube, dan semacamnya, atau membagikannya dengan teman atau keluarga yang kita dekat dengannya. Menurut si penulis, hal ini penting untuk dilakukan buat orang yang sedang menjalani proses kreatifnya. Kalau dari aku sendiri, aku melakukan itu dengan cara membagikannya melalui channel YouTube aku. Ada banyak manfaat dari hasil nge-share karya kita melalui sosial media, seperti YouTube. Salah satunya menurut aku adalah kita bisa belajar untuk bercerita. Bercerita tentang karya apa yang kita buat, kerjaan apa yang sudah kita selesaikan, hal apa yang sedang kita lakukan melalui channel YouTube. Aku sendiri mencoba untuk ngebagiin apa yang sudah aku pelajarin melalui channel YouTube aku, salah satunya dengan video yang aku buat sekarang. Ini juga merupakan hal baru buat aku, yang selama menjadi mahasiswa, waktuku lebih banyak terbuang untuk belajar dan pergi ke kampus. Oke, kita sudah membahas 3 hal yang sudah aku pelajarin dari buku Still Like an Artist karya dari Austin Kleon. Pertama, kita harus embrace the influence dengan mengakui dan meniru ide-ide yang relate dengan diri kita dan menggabungkannya dengan ide kita. Kedua, everything is remix. Artinya, originalitas muncul dari ide-ide. Artinya, originalitas itu sering muncul dari cara kita mencampur ide-ide yang sudah ada, namun dengan cara yang unik atau berbeda. Yang ketiga, yaitu share our work. Yaitu ketika kita mampu untuk ngebagiin hasil karya atau hasil kerjaan kita kepada orang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Ceritain pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di bawah dan menekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel YouTube aku. Sampai jumpa di video selanjutnya.